pagi, Mem. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari materi kami yang berjudul Perkembangan Konsep Diri. Langsung saja akan dibacakan oleh Else. Silakan Else. Oke, langsung saja pengertian konsep diri. Konsep diri adalah gagasan atau keseluruhan gambaran tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Dimensi konsep diri. Dimensi konsep diri yaitu pertama pengetahuan atau kognitif. Dimensi pertama dari konsep diri adalah apa yang kita ketahui tentang diri sendiri atau penjelasan dari siapa saya yang akan memberi gambaran tentang diri saya. Lanjut, yaitu harapan. Dimensi kedua dari konsep diri adalah dimensi harapan atau diri yang dicita-citakan di masa depan. Lanjut, penilaian. Dimensi ketiga konsep diri adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan pandangan kita tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi. Lanjut, konsep diri negatif dan positif. Konsep diri negatif, menurut Cohen and Akosela, individu yang mempunyai konsep diri negatif umumnya memiliki sedikit pengetahuan tentang dirinya sendiri. Biasanya memiliki pandangan tentang dirinya yang sedikit, tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri. Benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan dan kelemahannya. Konsep diri biasa terlalu stabil atau kaku, mungkin karena didikan yang sangat keras. Individu tersebut menciptakan citra diri yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari aturan. Keadaan inilah yang menyebabkan kecemasan yang mengancam dirinya. Individu yang mempunyai konsep diri negatif akan memberi penilaian terhadap dirinya juga negatif. Apapun keadaan dirinya, tidak pernah cukup baik. Apapun yang diperolehnya tampak tidak berharga dibanding dengan apa yang diperoleh orang lain. Individu sering menghadapi kecemasan karena menghadapi informasi tentang dirinya yang tidak diterimanya dengan baik dan mengancam dirinya. Lanjut, konsep diri positif. Individu yang mempunyai konsep diri positif mengenal dirinya dengan baik. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu ini dapat menyimpan informasi tentang dirinya sendiri baik positif ataupun negatif. Individu dengan konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya. Pengharapan individu yang berkonsep diri positif dirancang dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan realistis. Artinya, memiliki kemungkinan besar untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Individu ini dapat menghadapi kehidupan di depannya. Individu dengan konsep diri positif dapat tampil ke depan dengan bebas. Ia akan bertindak dengan berani, spontan, dan memperlakukan orang lain dengan hangat serta hormat. Individu ini memandang hidup lebih menyenangkan dan penuh harapan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami Wila. Kepada Wila disilakan. Mempengaruhi konsep diri. 1. Usia. Adanya perbedaan atau menentukan perbedaan bagaimana konsep diri akan dibentuk. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman yang diperoleh seseorang sehingga akan semakin mempengaruhi luasnya wawasan kognitif. Selanjutnya, akan menentukan bagaimana persepsi seseorang terhadap pengalamannya dan akhirnya turut juga berpengaruh dalam mempersepsi dirinya. Kedua, ada peran seksual. Peran seksual adalah pengetahuan individu sendiri apakah ia termasuk laki-laki ataukah perempuan. Peran seksual akan mempengaruhi perkembangan konsep diri individu. Itu berarti peran seksual yang diterapkan pada seorang anak lambat laun akan membentuk konsep diri anak. Lanjut. 3. Keadaan fisik.
Keadaan fisik merupakan faktor yang dominan bagi seseorang, khususnya bagi seorang wanita. Ini disebabkan keadaan fisik memegang peranan penting dalam pembentukan konsep diri. Gambaran fisik dipahami melalui pengalaman langsung dan persepsinya mengenai tubuhnya sendiri. Adanya ketidaksempurnaan tubuh seseorang akan mempengaruhi konsep diri secara tidak langsung. Dengan kata lain, proses evaluasi tentang tubuhnya didasarkan pada norma sosial dan umpan balik dari orang lain. Penilaian yang positif terhadap keadaan fisik seseorang, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, sangat membantu perkembangan konsep diri yang positif. Yang keempat, ada sikap-sikap orang di lingkungan sekitarnya. Rogers 1961 mengatakan bahwa perkembangan konsep diri ditentukan oleh interaksi yang terbentuk antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Ini berhubungan dengan feedback atau umpan balik yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya terhadap perilaku individu tersebut. Umpan balik yang diberikan orang di lingkungannya akan mempengaruhi konsep diri individu. 5. Figur-figur bermakna. Banyak figur yang bermakna bagi individu yang pada intinya memberi pengaruh pada dirinya, baik melalui umpan balik ataupun melalui perilaku yang kemudian diinternalisasikannya. Figur-figur tersebut memberi pengaruh yang sangat terasa dalam pembentukan dan perkembangan konsep diri. Figur bermakna biasanya orang yang mempunyai arti khusus bagi individu meliputi orang tua, anggota keluarga, guru, teman, pacar, dan tokoh idola. Karakteristik perkembangan konsep diri. 1. Karakteristik konsep diri anak usia sekolah. Pada awal masuk sekolah dasar, terjadi penurunan dalam konsep diri anak-anak. Hal ini mungkin disebabkan oleh tuntutan baru dalam akademik dan perubahan sosial yang muncul di sekolahnya. Sekolah dasar banyak memberikan perubahan kesempatan kepada anak-anak untuk membandingkan dirinya dengan teman-temannya, sehingga penilaian dirinya secara gradual menjadi lebih realistis. Menurut Santrok 1995, perubahan-perubahan dalam konsep diri anak selama tahun-tahun sekolah dasar dapat dilihat sekurang-kurangnya dari 3 karakteristik konsep diri, yaitu karakteristik internal. Berbeda dengan anak-anak prasekolah, anak usia sekolah dasar lebih memahami dirinya melalui karakteristik internal daripada melalui karakteristik eksternal. Penilaian F. Upbound dan S. Scarry 1983 menerumahkan bahwa anak-anak kelas 2 jauh lebih cenderung menyebutkan karakteristik psikologis seperti sifat-sifat kepribadiannya dalam pendefinisian diri mereka dan kurang cenderung menyebutkan karakteristik fisik seperti warna mata atau pemilikan. Misalnya, anak usia 8 tahun mendeskripsikan dirinya sebagai "aku seorang yang pintar dan terkenal." Anak usia 10 tahun berkata tentang dirinya, "Aku cukup lumayan, tidak khawatir terus-menerus. Aku biasanya suka marah, tapi sekarang aku udah lebih baik." B. Karakteristik aspek-aspek sosial. Selama bertahun-tahun sekolah dasar, aspek-aspek sosial dari pemahaman dirinya juga meningkat. Dalam suatu investigasi, anak-anak sekolah dasar seringkali menjadikan kelompok-kelompok sosial sebagai acuan dalam deskripsi mereka. Misalnya, sejumlah anak mengacu diri mereka sebagai pramuka perempuan, sebagai seorang yang memiliki 2 sahabat karib. C. Karakteristik perbandingan sosial. Pada tahap perkembangan ini, anak-anak cenderung membedakan diri mereka dari orang lain secara komparatif daripada secara absolut. Misalnya,
Anak-anak usia sekolah dasar tidak lagi berpikir tentang apa yang aku lakukan atau yang tidak aku lakukan, tetapi cenderung berpikir tentang apa yang dapat aku lakukan dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Andre Silitonga. Karakteristik konsep diri remaja, SMP, dan SMA. Pertama, abstrak and idealistic. Pada masa remaja, anak-anak lebih mungkin membuat gambaran tentang diri mereka dengan kata-kata yang abstrak dan idealistik. B. Differentiated. Konsep diri remaja bisa meliputi semakin terdiferensiasi dibandingkan dengan anak yang lebih muda. Remaja lebih mungkin untuk menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks atau situasi yang semakin terdiferensiasi. C. Contradiction within the self. Setelah remaja mendiferensiasikan dirinya ke dalam sejumlah peran dan dalam konteks yang berbeda-beda, maka muncullah kontradiksi antara diri-diri yang terdiferensiasi di sini. Next. D. The fluctuating self. Sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada gilirannya memunculkan fluktuasi diri dalam berbagai situasi dan lintas waktu yang tidak mengejutkan. Diri remaja akan terus memiliki ciri ketidakstabilan hingga masa di mana remaja berhasil membentuk teori mengenai dirinya yang lebih utuh, dan biasanya tidak terjadi hingga masa remaja akhir, bahkan hingga masa dewasa awal. Real and ideal, true and false selves. Munculnya kemampuan remaja untuk mengonstruksikan diri ideal mereka di samping diri yang sebenarnya. Kemampuan untuk menyadari adanya perbedaan antara diri yang nyata dengan diri yang ideal menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif dan adanya perbedaan yang terlalu jauh antara diri yang nyata dengan diri ideal menunjukkan ketidakmampuan remaja untuk menyesuaikan diri. Next. F. Social comparison. Lebih sering menggunakan social comparison atau perbandingan sosial untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Namun, kesediaan remaja untuk mengevaluasi diri mereka cenderung menurun pada masa remaja karena menuntut mereka perbandingan sosial itu tidaklah diinginkan. Namun, kesediaan remaja untuk mengevaluasi diri mereka cenderung menurun pada masa remaja karena menurut mereka perbandingan sosial itu tidaklah diinginkan. G. Self-conscious. Remaja lebih sadar dan dirinya dibandingkan dengan anak-anak dan lebih memikirkan tentang pemahaman diri mereka. H. Self-protective. Remaja juga memiliki mekanisme untuk melindungi dan mengembangkan dirinya. Dalam upaya melindungi dirinya, remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif dalam diri mereka. Next. I. Unconscious. Konsep diri remaja melibatkan adanya pengenalan bahwa komponen yang tidak disadari termasuk dalam dirinya, sama seperti komponen yang disadari. Pengenalan seperti ini tidak muncul hingga masa remaja akhir. Artinya, remaja yang lebih tua yakin adanya aspek-aspek tertentu dari pengalaman mental dari mereka yang berada di luar kesadaran atau kontrol mereka dibanding dengan remaja yang lebih muda. J. Self-integration. Terutama pada masa remaja akhir, konsep diri menjadi lebih terintegrasi, di mana bagian yang berbeda-beda dari diri secara sistematik menjadi satu kesatuan. Remaja yang lebih tua lebih mampu mendeteksi adanya ketidakkonsistenan.
Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, Mem. Selamat pagi. Terima kasih.